Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianto Widodo dari kelas D4 Farmasi, NIM F2018-01172. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul sediaan peroral, di mana pemberian obat peroral adalah cara pemberian yang paling alamiah untuk semua bahan yang akan diserap oleh organ tubuh. Ya, baik, di sini ada grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis plasma dengan 3 rute berbeda. Yang pertama, di sini ada rute pemberian intravena, kedua pemberian intramuskular, dan pemberian oral. Pada grafik di sini bisa kita lihat bahwa intravena merupakan pemberian obat yang cepat, kemudian disusul dengan intramuskular. Intramuskular ini diberikan pada otot, biasanya diberikan pada otot lengan atau otot paha. Sedangkan pada oral ini adalah pemberian yang paling lambat karena memiliki beberapa tahap, yang diantaranya absorpsi, distribusi, metabolisme, dan sekresi. Slide berikutnya yaitu jenis-jenis sediaan, yaitu terbagi menjadi dua, jenis sediaan solid dan sediaan liquid. Sediaan solid terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tablet bukal, kemudian tablet sublingual, tablet biasa, tablet salut, tablet lepas lambat. Pada tablet bukal yaitu berupa tablet kecil yang terletak di gusi dan pipi. Kemudian tablet sublingual biasanya disimpan di bawah lidah. Kemudian tablet biasa, tablet salut yaitu lapisan tablet. Kemudian tablet lepas lambat yaitu sediaan yang dibuat untuk memberikan efek terapi. Kemudian sediaan liquid yaitu terbagi menjadi 3, yaitu larutan, suspensi, dan emulsi. Pada larutan adalah campuran yang terdiri dari 2 zat terlarut dan zat pelarut. Kemudian suspensi adalah berupa partikel-partikel kecil padat yang terdispersi. Kemudian emulsi adalah koloid yang terdiri dari 2 fase yang tidak tercampur. Ya, berikutnya kita masuk pada perbandingan dosis dan kinetika tablet, nitrogliserin, dan berbagai sediaan. Di sini terbagi 3 bentuk sediaan, yaitu sublingual, bukal, dan oral. Di sini ada onset dan durasi. Onset merupakan masuknya obat hingga berefek, sedangkan durasi itu berefeknya obat sampai tidak berefek. Di sini bisa kita lihat sublingual dan bukal cepat memberikan efek karena masuk di sirkulasi sistemik, sedangkan oral di sini bisa kita lihat lambat karena melalui beberapa tahap. Dan di sini durasi kerja obatnya itu oral memiliki jangka waktu yang panjang karena dosis pada pemberian oral ini lumayan tinggi dibandingkan 2 bentuk sediaan ini, yang sublingual dan bukal. Berikutnya, biofarmaseutik. Biofarmaseutik adalah produk farmasi yang digunakan protein yang dikembangkan bioteknologi yang digunakan sebagai obat. Contohnya itu bukal, sublingual, tablet salut, serbuk, larutan, suspensi, emulsi, dan tablet lepas lambat. Berikutnya kita masuk pada anatomi mulut. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut menjadi jalur bagi keluar masuknya udara. Mulut juga menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada mukosa. Mukosa adalah lapisan kulit dalam yang tertutup pada epitelium dan terlibat dalam proses absorpsi dan proses sekresi. Kemudian ada lidah. Lidah adalah sekumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan. Kemudian ada air liur. Air liur atau saliva adalah cairan bening yang dihasilkan dalam mulut manusia dan beberapa jenis hewan.
Dan berikutnya sediaan yang mengalami absorpsi di mulut, diantaranya sublingual dan bukal. Sublingual adalah sediaan diletakkan di bawah lidah, contohnya nitrogliserin, ISDN, dan isoproteranol. Sedangkan bukal adalah sediaan yang disisipkan di pipi, contohnya proteron dan ISDN. Ya, berikutnya pelepasan zat aktif pada sublingual dan bukal memiliki 3 tahap. Yang pertama, sublingual dan bukal bahan aktifnya akan dilepaskan dari tablet bersamaan dengan melarutkan tablet di dalam mulut. Kemudian dalam permukaan mukosa yang tipis dan vaskularis dan dalam mulut, maka akan memudahkan penyebaran bahan aktif dari target dan hati. Berikutnya kita beralih pada anatomi lambung. Anatomi lambung merupakan sebuah kaki yang panjang sekitar 25 cm dan saat keadaan kosong sekitar 10 cm dan tebal memiliki 3 mm yang terdiri dari lapisan otot. Kemudian ada isi terdapat pada di dalam lambung, yaitu asam lambung atau HCl, pepsin, musin, dan renin yang berfungsi untuk mencerna makanan. Kemudian pH-nya itu sekitar 1-2, kemudian volumenya sekitar 57-75 ml. Kemudian faktor yang berpengaruh pada waktu pengosongan lambung yaitu volume makanan, tekanan osmotik, besar partikel pada cairan lambung, pH, dan miscellaneous. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh pada waktu pengosongan lambung miscellaneous yaitu posisi tidur, viskositas, emosi, penyakit, dan gastric surgery. Kemudian kita masuk pada usus besar. Usus besar memiliki panjang 1,4 sampai 1,8 meter dengan diameter ke arah distal yang semakin membesar. Usus besar sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pertama usus besar mekanik, kemudian usus besar melintang, dan usus besar menurun yang panjangnya sekitar 12 cm dengan diameter 3 cm. Terakhir, beberapa obat yang perlu diminum penuh air putih. Mengapa demikian? Karena di dalam tubuh obat di metabolisme dan sisanya di metabolisme dalam ginjal, dan dalam ginjal dikeluarkan melalui urin. Jadi sisa-sisa obat yang tidak terpakai akan dibawa keluar atau diekskresikan melalui organ-organ hati, ginjal, dan dikeluarkan melalui urin. Demikianlah presentasi pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.